Orang-orang mengisi memberi jalan waktu Kurdi dan Pak Suryo tiba. Sesosok tubuh terlentang di rerumputan yang basah. Ia berkaki telanjang. Celananya di bagian lutut robek besar, memperlihatkan kulit yang memar dan tulang yang tersembul keluar. Putih seperti salju di antara warna merah kehitam-hitaman. Darah beku, memar yang mengerikan terdapat hampir di seantero bagian tubuhnya yang lain. Yang membuat kerumunan orang-orang itu tidak berani terlalu dekat adalah posisi tubuhnya. Orang yang telah menemukan mayat itu telah menyeretnya dari pinggir sungai di mana mayat terdampar. Karena ingin tahu, tentu mayat itu telah dibalikkan. Jelas kelihatan mayat itu seolah-olah merangkak ke pinggir sungai dan berusaha mencakar rumput untuk naik. Kedua tangannya berkembang dengan jari jemari ditempeli rumput dan lumpur. Seakan ingin mencakar langit di atas mereka. Yang paling menakutkan adalah wajah mayat itu. Pucat kebiru-biruan, kaku dan memar di sana-sini. Kedua tulang pipinya rekah berdarah yang sudah membeku. Demikian pula dagu. Bibir sobek memperlihatkan gigi-gigi kuning kehitam-hitaman yang mencuat dari dalam gusi. Hidung remuk tetapi ajaib. Kedua belah matanya masih tetap utuh. Sepasang mata itu terbelalak lebar. Tidak ada cahaya sama sekali di sepasang mata itu. Akan tetapi, Kurdi merasakan jantungnya berdenyut. Mata itu seperti menatap lurus ke mata Kurdi, menuduh. Kurdi mengerdipkan matanya sendiri, menarik nafas berkali-kali, lantas meludah ke tanah juga berkali-kali. "Kau juga mengenalnya?" tanya Pak Suryo. Kurdi manggut-manggut. "Siapa yang tak mengenal si Kanca ini?" sahutnya. Ia bisa membuat perempuan jelek tampak jadi cantik di mata orang lain yang diingini. Bisa menjadikan orang yang sehat dan segar bugar tiba-tiba jatuh sakit bahkan mati. "Aku jarang bertemu dengannya, tetapi sudah sering mendengar tentang sepak terjangnya. Sebenarnya aku tidak suka mengantarkan mayat ini pulang ke rumah keluarganya." Orang-orang yang berkerumunan bergumam dengan suara menggaung. Pak Suryo mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Gaung itu lenyap serentak seperti debu tertimpa hujan. "Kami tahu Nak Kurdi sudah dekat ke rumah," ujar Pak Suryo. "Desa Kisanca setengah hari perjalanan dari sini. Memang suatu siksaan. Tapi Nak Kurdi, tak bakalan seorang pun penduduk desa ini yang sudi pemakaman mereka dihuni oleh Kisanca. Juga demikian desa-desa di sekitar sini. Jadi tak ada jalan lain. Mayatnya harus dipulangkan ke keluarganya atau kita buang kembali ke sungai. Saya tahu Nak Kurdi tidak tega untuk melakukan hal yang terakhir." Kurdi menggelengkan kepala. Katanya lesu. "Bukan itu maksudku. Aku
Mata Ki Sanca ini benar-benar tidak kusukai sama sekali. Orang-orang bergumam lagi ramai. Baiklah. Akhirnya Kurdi berkata dengan suara dikeraskan untuk menenteramkan orang-orang itu. Aku bersedia mengantarkannya. Wajah-wajah pucat dan layu di sekelilingnya seketika berubah cerah. Meskipun enggan, mereka kemudian bersedia mengangkat mayat yang sudah tidak karuan bentuknya itu, menggotongnya beramai-ramai ke jalan, dan kemudian memasukkannya ke dalam peti mati di bak kereta Kurdi. Jenazah itu meludah berkali-kali dengan pandangan tidak senang melihat peti matinya diisi oleh mayat Ki Sanca. Perasaan tidak senang itu dalam hati kecilnya bercampur baur dengan perasaan cemas yang tidak berujung pangkal. Pandangan mata dari mayat itu tidak lepas dari benaknya. Seolah-olah sepasang mata yang terbuka lebar di wajahnya, pucat serta rusak itu, berusaha menembus papan penutup peti mati. Berusaha menjilati sekujur tubuh Kurdi yang sudah naik ke tempat duduk Kurdi. Kurdi merasa kuduknya bergidik, seolah-olah ada yang mencakar. Jari jemari yang menjengkeram keras, kaku serta dingin. Ia belum pernah secemas ini menghadapi mayat seseorang. Tak peduli orang itu seorang haji atau seorang pemuja setan. Ia coba menenteramkan hatinya dengan ingatan bahwa ia merasa tidak ada hubungan apa-apa dengan Ki Sanca. Tidak pernah berbuat sesuatu yang melukai hati dukun itu semasa hidupnya. Diamlah baik-baik di tempatmu kini terbaring. Kurdi menoleh ke arah penutup peti mati sebelum menggerakkan keretanya meninggalkan tempat itu. Aku toh mau mengantarmu pulang, mana gratis. Ia tersenyum sendiri lantas mulai memecut kuda. Binatang itu menggerakkan kedua kaki-kaki depannya dengan serempak. Kereta bagai terlonjak, kemudian berlari tanpa tergesa-gesa. Di sampingnya sang anjing mengikuti dengan enggan. Lolongannya sudah tidak terdengar lagi. Lidah tak lagi terjulur. Demikian pula dengan ekor. Kini mengibas-ngibas ke kiri ke kanan. Kerumunan orang-orang yang mereka tinggalkan tidak beranjak dari tempat masing-masing berdiri terpaku. Makhluk-makhluk yang berlari menjauh itu tetap ganjil di mata mereka. Sebuah kereta tua dengan peti mati berisi mayat. Seorang laki-laki bermuka tirus dan pucat di tempat duduk. Kuda yang mendengus-dengus serta anjing bermata kemerah-merahan. Penduduk desa itu memang membenci mayat yang terbaring dalam peti mati. Namun itu tidak berarti bahwa mereka semua menjauhi orang yang dikenal di seantero daerah itu sebagai penunggu jenazah. Konon, jenazah-jenazah orang-orang yang mati penasaran. Itu bukan pekerjaan yang enak untuk dipegang, dan bukan jabatan yang mudah memperolehnya. Kurdi itu senantiasa bergaul dengan mayat, dan mayat senantiasa bergaul dengan setan. Bukankah tidak mungkin Kurdi sendiri dalam tugasnya sering juga melakukan hubungan dengan setan? Dan setan memang tengah merajalela di kepala Kurdi, setan kantuk. Saking tidak tahan, di kaki sebuah bukit kereta ia hentikan. Setelah memandang acuh tak acuh ke arah peti mati, ia meloncat turun dari tempat duduk. Kereta ia tinggalkan di pinggir jalan dan membiarkan kudanya yang seluruh tubuhnya sudah basah oleh peluh merumput di antara semak belukar.
Kurdi berjalan ke bawah sebuah pohon yang berdaun rimbun, diiringi oleh anjing kesayangannya. Waktu Kurdi merebahkan tubuh di rerumputan, anjing itu menjilati tangannya. Kurdi menepis mulut binatang itu. Terdengar rolongan kecil yang sayup-sayup, dan sinar mata kemerah-merahan di bawah kelopak berbulu hitam legam itu memperhatikan perasaan hatinya kepada Kurdi. "Apa yang kau khawatirkan?" rungut Kurdi pada anjingnya, dan aju tak aju mengatupkan kelopak matanya. Dedaunan yang rimbun, rumput yang sejuk dan angin yang berembus dari pegunungan membuat Kurdi sehingga ia terlelap dalam seketika. Ia tidur dengan nyenyak, tidak peduli pada waktu, tidak peduli pada rintihan anjing, serta dengus-dengus resah dari sang kuda. Tidak peduli pada matahari yang tak lama kemudian tergelincir di ufuk barat. Malam telah jatuh. Bersamaan dengan itu, tutup peti mati pelan-pelan bergeser terbuka. Tiada suara apapun yang terdengar waktu tutup peti mati itu bergeser ke samping. Perlahan sekali. Kuda yang berdiri tak jauh di depan kereta mengangkat kepalanya sedikit. Matanya berkilat-kilat memandang ke arah peti mati yang tutupnya bergeser semakin lebar. Binatang itu mengangkat kepalanya lebih tinggi, dengan bibir-bibirnya yang tebal ternganga, memperhatikan gigi-gigi yang panjang, besar-besar dan kuning. Rupanya kuda itu ingin meringkik. Namun yang keluar dari mulutnya hanya hendusan halus semata. Lambungnya yang kembang kempis dengan hebat, pertanda betapa ia tersiksa oleh keadaan itu. Binatang itu kemudian menoleh ke arah tuannya yang berbaring di bawah pohon. Dalam kegelapan, Kurdi tampak seperti seonggok kayu mati. Hanya suara dengkurnya yang jelas terdengar memecah kesepian. Di kaki bukit itu yang memberi petunjuk bahwa si penunggu jenazah masih hidup adanya. Tutup peti itu bergeser semakin lebar. Kemudian sebuah tangan tampak menjulur keluar. Pucat bagai kapas, seakan meraup angin malam yang berhembus enggan. Tangan itu menggapai tepi tutup peti mati, menggerakkannya lebih cepat sampai benar-benar menganga lebar. Dengan sedikit dorongan, tutup peti itu terjatuh ke samping. Terdengar suara berderak yang lembut. Di bawah naungan dedaunan pohon yang rimbun, Kurdi menggeliat. Mulutnya berkecip tidak menentu. Menggeliat lagi lalu diam tidak bergerak-gerak. Suara dengkur kembali menggema mengisi kesepian malam. Dari dalam peti mati yang menganga, pelan-pelan terjulur keluar sebuah kepala yang memar-memar dan luka. Bulan yang baru saja muncul menjilati cahaya kemerah-merahan yang menetes dari luka-luka itu, mengalir membasahi leher yang biru lembab, bekas benturan benda keras. Lalu kemudian mengendap di kain kemeja yang kotor oleh lumpur. Ki Sanca kini terduduk di dalam peti mati. Sepasang matanya mengedip berkali-kali. Mata itu ia seka dengan tangannya, menghilangkan rasa perih. Kemudian ia seka juga darah yang menetes dari dahinya. Bergumam setengah marah, lantas memandang berkeliling. Mula-mula ia melihat jalan yang lengang dan hitam. Semak belukar di kiri kanan, serta batang-batang pohon yang tegak menjulang dengan kuku. Tak ubahnya raksasa-raksasa yang diam tidak bergerak-gerak, balas menatap pandangannya. Malam pun jadi ikut terdiam. Juga kuda tak jauh di depan kereta, dan seekor anjing meringkuk dengan kepala menempel di atas rerumputan. Ekor menyipat di antara kedua kaki belakang, serta mata kemerah-merahan tidak berkedip sedikit pun juga. Ki Sanca kemudian melihat sesosok tubuh yang berbaring di sebelah anjing itu,
Sepasang mata di atas pipi yang pecah-pecah berdarah itu mengecil tiba-tiba. Dari mulutnya tercetus desisan lemah. "Kurdi, si penunggu jenazah." Desisan itu disusul oleh geram yang tidak berketentuan. Mulut Ki Sanja yang sobek dengan susah payah berusaha mengeluarkan mantra-mantra. Bunyinya seperti suara nyinyir seekor monyet tua yang cerewet, diiringi gerak tangan yang berulang-ulang menebas ke kiri ke kanan. Dengur Kurdi tenggelam ditelan oleh suara Ki Sanja yang terus membaca mantra tanpa berhenti, walau setarikan nafas sekalipun. Suaranya makin lama makin tinggi. Anjing Kurdi pelan-pelan menggeram. Geramannya pun tenggelam ditelan suara mantra Ki Sanja. Kepala anjing itu terangkat. Terdengar lolongan lirih lepas dari moncongnya. Lolongan itu terhenti waktu Ki Sanja pelan-pelan berdiri. Tepatnya merangkak dalam usahanya untuk bisa berdiri tegak. Tetapi tempurung salah satu lututnya yang remuk menggagalkan keinginannya. Ki Sanja meringis oleh rasa sakit yang hebat dan berusaha menahan sakit itu dengan menyumpah-nyumpah tidak menentu. Ia terus merangkak, keluar dari peti mati, turun dari kereta, dan setelah kakinya menginjak tanah, tubuhnya yang terletih serta sakit-sakit ia sandarkan pada bak kereta. Berdiri dalam posisi serupa itu, mulutnya kembali kumat-kamit membaca mantra. Sesekali ia tunjukkan pandangan kedua matanya ke arah Kurdi. Sesekali pula terdengar ia bertanya, tajam. "Mengakulah." Kurdi menggerang dalam tidurnya. "Mengakulah." Kurdi bergumam dalam tidurnya. Aku. Kaukah orangnya?" "Ya, jadah." Tidak ada sautan dari mulut Kurdi. Hanya keringat berbutir saja yang menetes keluar dari ujung hidungnya. Hidung itu kembang kempis dengan cepat, berusaha menghirup udara sebanyak mungkin. Mulut Kurdi terbuka, melepas nafas panjang berkali-kali. Kedua belah matanya masih terkatup rapat. Waktu Ki Sanja menyeringai kejam lewat bibirnya yang sobek dan bengkak-bengkak. "Kau beruntung. Kekuatanku tidak seberapa dalam keadaanku yang serupa ini. Tetapi suatu waktu kelak." "Cuy!" Ki Sanja meludah, lalu bergerak menjauhi kereta. Menjauhi tempat itu dengan menyeret sebelah kakinya yang hancur. Ia berjalan tersuruk-suruk tanpa menoleh lagi ke belakang. Sesekali terjatuh tanpa mengadu, bangkit juga tanpa mengadu, lalu berjalan terus tersuruk-suruk. Tubuhnya kemudian lenyap dalam kegelapan malam di antara bayang-bayang pepohonan. Barulah pada saat itu, kuda yang berdiri di depan kereta tiba-tiba menggerakkan seluruh tubuhnya yang kejang kaku. Kedua kakinya terangkat, tinggi, kemudian menjejak dengan suara keras dan ribut ke tanah. Dengusannya yang ribut disambut oleh raungan anjing yang melengking tinggi. Anjing itu berlari-larian ke arah sosok hitam tadi menghilang di antara pepohonan. Lalu menyalak berkali-kali, menyalak ribut tanpa berusaha untuk mengejar. Suara yang riuh rendah itu seketika membangunkan Kurdi dari tidurnya yang nyenyak namun gelisah. Begitu matanya terbuka, begitu ia terlonjak berdiri, perhatiannya langsung tertuju ke atas kereta. Ia melihat peti mati sudah terbuka. Tutupnya terkapar di samping peti. Dengan kaki-kaki yang gontai, Kurdi berjalan ke arah kereta. Di sana ia tertegun dengan wajah mendadak pucat. Tanpa melihat ke dalam peti mati, ia telah tahu apa yang terjadi. Kurdi mendengus, lantas bersiul.
Anjing yang masih menyala-nyala ke arah pepohonan berlari-larian mendatangi Kurdi. Ia menjelati kaki tuannya dengan erangan-erangan lirih tidak berkeputusan. Kurdi mengangguk. Aku tahu, katanya. Kalian telah berusaha membangunkan aku. Biarlah, Ki Sanca sudah pergi. Jadi ia belum mati. Sudah. Kalian jangan ribut lagi. Sudah waktunya kita pulang sekarang. Biarkan manusia yang bangkit dari kematiannya itu menempuh jalannya sendiri. Itu lebih baik. Kita tak usah bersusah payah lagi mengantarkannya. Akan tetapi ketika Kurdi sudah mengenyakkan pantat di atas tempat duduk, dan kereta itu mulai bergerak ke arah mereka semula datang, belakang kepala Kurdi terasa berdenyut-denyut. Dahinya melipat dan matanya mengecil tanpa sinar, memandang lurus ke depan ke arah kegelapan. Jalan yang mereka lalui kadang-kadang bersiram sinar rembulan, kadang-kadang seperti lenyap di telan bumi. Tetapi kuda yang menarik kereta sudah tahu kemana jalan pulang. Kurdi tidak perlu merasa gelisah. Yang ia gelisahkan adalah bau tak enak dari udara yang berembus ke kiri kanan tubuhnya. Ia mencium adanya pandangan mata tersembunyi dari tengah kegelapan. Tanpa Kurdi bisa melihatnya, hanya nalurinya yang merasakan. Naluri itu mengatakan padanya, Ki Sanca telah berhasil menarik keterangan dari mulutmu. Keterangan apakah itu gerangan? Dalam tidurnya, Kurdi tidak merasa bermimpi. Ia begitu nyenyak oleh karena letih, kurang istirahat, dan tidak kuat menahan kantuk yang begitu hebat menyerangnya. Diam-diam ia menduga. Kantuk itu semakin menjadi begitu tubuh Ki Sanca yang mereka sangka sudah menjadi mayat dinaikkan ke atas kereta dan terbaring dalam peti mati selama perjalanan mengantarkan dukun itu pulang ke kampungnya. Ia tidak mati, geram Kurdi. Ia tersiksa hebat, entah kecelakaan apa yang menimpa dirinya. Tetapi sebelum kematian datang, Ki Sanca pasti masih keburu bersemedi. Semedinya itu berhasil menolongnya dari cengkeraman malaikat maut yang sudah mengulurkan tangan. Pantas pandangan matanya seperti mengandung arti. Siapakah yang dituduhnya? Orang-orang kampung itu atau aku? Kurdi menghela nafas. Belakang kepalanya berdenyut semakin keras. Otaknya bekerja lembur. Lalu tiba-tiba ia berhasil menyimpulkannya. Dan kesimpulan itu membuat Kurdi terhenyak di tempat duduknya. Dengan wajah semakin pucat dan bibir gemetar dan kering kerontang. Dengan liar matanya memandang kegelapan. Mencari-cari. Ia tidak menemukan apa yang ia cari. Otaknya yang masih kerja lembur memberikan kesimpulan kedua. Kurdi menyeringai. Kecut. Bahaya itu tidak akan muncul sekarang, gumamnya sendirian. Kalau Ki Sanca mau, ia bisa mencelakakan aku selagi tidur. Terkutuk, mengapa sebelum rebah di bawah pohon itu aku lupa membaca mantra-mantra penjaga diri? Di tempat yang begitu sepi dan nyaman, masih juga berbes angin jahat. Salahku sendiri, tidak memperhitungkan kemungkinan Ki Sanca belum mati. Ia sentak tali kekang. Hiya! Bentaknya. Malam seperti berderak, dan roda-roda kereta ikut berderak. Menjelang subuh, Ki Sanca tiba di rumahnya. Istrinya yang membuka pintu untuknya. Perempuan setengah baya itu menjerit lirih
waktu melihat sosok tubuh mengerikan yang terhuyung-huyung jatuh ke arahnya. Waktu pintu ia buka, kalau tidak mengenali pakaian suaminya yang sudah robek-robek dikotori lumpur, bercampur darah itu, tentulah ia sudah meninggalkan pintu depan dan menghambur masuk kembali ke kamar tidurnya, bergulung di bawah selimut. "Ki!" jeritnya, lalu membungkuk untuk memeriksa tubuh itu. "Ki, apa yang terjadi denganmu? Apa, Ki, apa?" Dengan air mata bercucuran, si perempuan menyeret tubuh suaminya ke kamar, membaringkannya di atas tempat tidur dan dengan ribut menangis di samping tempat tidur itu. Mulut Ki Sanca yang robek mengeluarkan suara tersendat-sendat. "Ambilkan ramuan-ramuan itu. Jangan cuma menangis. Cepat!" Yang disuruh cepat-cepat berdiri. Cepat-cepat pula berlari keluar, masuk ke sebuah kamar lain yang terkunci. Ia ribut mencari anak kunci, membongkar isi lemari, menggapai-gapai ke bagian atas bendul pintu dan jendela. Meraba-raba dalam rak, sampai akhirnya ia berlarian lagi ke kamar tidur untuk menanyakan di mana suaminya menyimpan anak kunci. "Bodoh!" pungut Ki Sanca. "Ludahi saja pintu itu." Si istri berlari lagi keluar. Ia ludahi pintu berkali-kali. Setelah itu daun pintu ia dorong. Demikian keras sampai terhempas membuka. Berdebam bunyi daun pintu menghantam dinding. Si perempuan menerobos masuk dalam jilatan lampu minyak. Matanya mengitari ruang sempit dan berbau pengap itu. Sebuah meja yang di atasnya terletak baskom, panci-panci berisi darah yang sudah dibekukan. Golok berkilat-kilat terselip di antara tumpukan tulang belulang manusia. Kemudian sekeranjang rempah-rempah di bawah meja. Ia rahup sebagian rempah-rempah itu, memasukkan ke baskom yang kemudian dicampurnya dengan segumpal darah, diisi air gentong, kemudian membawanya ke kamar tidur. Susah payah Ki Sanca berhasil duduk. "Segera setelah aku sembuh, si penunggu jenazah itu akan tahu rasa," umpatnya, lalu mulai membaca mantra. Di luar angin subuh bertiup dengan kencang. Perempuan yang berdiri dengan muka pucat di samping tempat tidur menggigil seketika. Ia berjalan keluar dan menutupkan pintu cepat-cepat. Tak ubahnya sebuah meja jagal yang bundar dan bidang langit di ufuk barat tampak berwarna merah darah kekuning-kuningan. Matahari baru saja merangkak ke balik bukit. Warna merah darah kekuning-kuningan itu berpadu dengan kehijauan dedaunan rimbun. Sebuah pohon beringin yang tumbuh telah beratus-ratus tahun lamanya di pinggir hutan. Percikan-percikan sisa-sisa sinar matahari mengintip lewat celah dedaunan, menerpa akar-akar beringin yang berjuntai seperti ratusan ekor ular-ular raksasa yang saling berpagut, mengelilingi bagian samping dan belakang sebuah rumah kecil beratap ijuk. Sebagian dari cabang pohon beringin itu menyapu dinding setengah papan tepas dengan daun-daunnya yang beriak-riak ditiup angin senja, menimbulkan suara bersik lembut di tengah-tengah kesepian yang mencekam di sekelilingnya. Seekor kuda mendengus keras di sebuah kandang. Dari kejauhan, di dekat pintu masuk kelihatan sebungkah benda berwarna hitam legam, bagai melata di tanah. Semakin dekat, bongkah itu semakin berbentuk dan tiba-tiba berdiri tegak di atas keempat kaki-kakinya yang ramping dan kuku. Ekor di belakang tubuhnya mengibas ke kiri dan ke kanan. Benda yang tidak lain dari seekor anjing itu menggereng dengan suara mengilukan tulang. Kepalanya tegak dengan mata yang merah, memandang tajam pada seorang laki-laki yang muncul di pekarangan. Nafas orang itu terengah-engah. Pakaiannya basah oleh peluh.
Demikian pula wajahnya yang tampak legam. Selama beberapa saat, laki-laki itu bersandar ke batang kayu pagar pekarangan, berusaha mengatur nafas. Matanya tidak beranjak dari anjing yang sebaliknya tidak pula mau melepaskan pandangannya dari tamu asing yang baru muncul itu. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Untuk kelanjutan kisahnya akan kami tayangkan di video mendatang.